Kita bertemu lagi dalam renungan radio streaming kemurahannya. Kami menyapa Bapak Ibu yang mengikuti streaming kemurahannya Medan. Kita mengucap syukur kita tetap masih diberikan waktu dan kesempatan boleh kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik supaya kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai bacaan firman Tuhan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Kami menyembah Engkau Allah kami, itulah Tuhan kami Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang telah datang dari sorga turun ke dunia ini untuk menjadi sama seperti kami manusia, supaya kami manusia ini bisa mengenal Allah yang dulu menciptakan langit dan bumi. Kami bisa mengenal Allah yang dulu berkata hanya melalui firman dan semuanya itu jadi. Dan hari ini kami boleh mengenal Allah itu dalam Kristus Yesus, karena Engkaulah yang menyatakan Allah itu bagi kami. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun yang pernah telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Itulah yang menyatakan Allah itu bagi kami. Karena hari ini, malam hari ini pun, Tuhan jugalah yang menyatakan dirimu bagi kami. Sehingga apa yang kami kenal dari Engkau, itu bisa kami jadi pengenalan kami akan Engkau, dan boleh kami harapkan apa yang bisa kami harapkan dalam Kristus dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini, supaya Tuhanlah yang memberikan kami pengertian dan menolong kami supaya bisa mengerti firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, saya ambil dari Markus 7, kita mulai ayat 24 sampai 30. Kalau di sini judulnya perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Jadi semalam sudah bersama kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau semalam kita lihat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan banyak sisa, yaitu 12 bakul, menunjukkan siapakah Tuhan Yesus itu. Dialah yang berkuasa. Karena orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena ada yang mau mereka harapkan dari Tuhan Yesus. Makanya mereka datang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, karena mungkin dari apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus yang mereka lihat, sehingga mereka datang mengikuti dia. Ini pun akan kita lihat seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus karena dia tahu Yesus itu bisa menolong dia dalam kesusahannya. Kesusahan apa? Ini nanti mau kita lihat dan juga bisa nanti menjadi renungan untuk kita. Apa yang bisa kudapatkan dari Tuhan Yesus itu, makanya aku mau percaya dan mengikut dia. Ini yang mau kita renungkan hari ini. Di sini judulnya dibuat perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Saya bacakan untuk kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan,
Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, dari yang sudah kita baca, apa yang bisa kita perhatikan supaya inilah yang menjadi renungan kita. Kalau kita lihat tadi di sini, ada seorang perempuan, inti ceritanya, dia bukan orang Israel, tapi dia adalah orang Kanaan. Intinya perempuan ini bukanlah bagian dari anak-anak perjanjian ataupun bangsa pilihan Allah, kira-kira seperti itu. Jadi perempuan Syro-Fenisia ini hampir sama. Ini sama kedudukannya, sama seperti kita. Orang-orang yang tidak menjadi bangsa pilihan Allah sendiri. Tapi kita lihat di sini berubah nanti perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus. Makanya ada sesuatu yang dia harapkan, ada sesuatu yang bisa dia dapatkan kepada Tuhan Yesus, makanya dia datang. Ini nanti yang menjadi renungan kita. Karena nanti kalau saya baca beberapa hari ini, saya baca juga dari Injil Matius dalam bagian ini, siapa ini perempuan ini dikatakan dia adalah perempuan Kanaan. Maksudnya perempuan Kanaan itu adalah memang bangsa yang dari dulu memang sudah mau menjadi tempat orang Israel akan menempati tanahnya, dan bangsa ini yang dimusnahkan penduduknya oleh pada masa Israel datang dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, jadi intinya bangsa ini adalah bangsa-bangsa penyembah berhala. Makanya di sini kita lihat bagaimana kalau dari ayat 24 ini dikatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Jadi ini ada masanya Tuhan Yesus mau membuat waktunya dengan murid-muridnya. Dia tidak mau mengajar orang lain lagi, dan di sini Tuhan Yesus mau memfokuskan, mau mengajar murid-muridnya. Karena nanti ayat selanjutnya dalam bagian Markus ini, tibalah Tuhan Yesus akan diserahkan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Makanya di sini Tuhan Yesus mau secara khusus melayani murid-murid, bukan orang lain lagi. Makanya Tuhan Yesus mengambil waktu untuk bersama dengan murid-murid. Makanya di sini ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Ya, inilah yang terjadi. Tapi kita lihat di sini kedatangan Tuhan Yesus itu tidak dapat ditutupi. Karena apa? Sudah banyak mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dari yang terakhir, yang di sebelum ini, dibuat Tuhan Yesus tadi apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ataupun ada penyembuhan orang-orang sakit di Genesaret. Jadi, sudah banyaklah perbuatan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh orang banyak. Sehingga nama Tuhan Yesus itu sudah menjadi suatu magnet bagi orang-orang lain. Sehingga banyaklah orang berkerumun. Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau mengasingkan diri pun tidak bisa. Tapi di sini, dalam mau mengasingkan diri inilah, Tuhan Yesus melayani seorang perempuan yang datang kepadanya dengan kesusahannya sendiri. Apa yang menjadi kesusahannya? Itu yang kita lihat dan teruskan. Dikatakan tadi ayat yang selanjutnya tadi, tetapi kedatangannya tidak dapat
rahasiakan. Ayat 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depannya. Kalau Injil Matius mencatat ini lebih lengkap sedikit bahasanya. Boleh nanti kita lihat. Kalau di sini dikatakan hanya seorang perempuan, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Ya, jadi kalau dia tadi orang Kanaan memang penyembah berhala, ya satu bagian, ya cocok juga lah dia bisa kerasukan roh jahat. Karena memang dia juga orang penyembah berhala. Tapi yang namanya kerasukan roh jahat pasti membuat susah. Makanya ibu ini, anaknya yang kerasukan roh jahat, hidupnya menjadi susah. Itulah pekerjaan iblis. Selalu merusakkan yang baik. Susah anaknya tersebut, susah anaknya perempuan itu, dan juga susah ibunya. Ya, kita sudah tahu ya, inilah pekerjaan iblis yang senantiasa merusakkan hal-hal yang baik. Dan ini dialami oleh perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenisia ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Katanya demikian. Segera mendengar tentang dia, segera mendengar tentang Tuhan Yesus ada di tempat itu, datang ke Tirus itu, ke daerah Tirus itu. Segera dia mengetahui Tuhan Yesus ada di situ, yang tidak dapat dirahasiakan kedatangannya. Apa yang terjadi? Dikatakan tadi, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ya. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Jadi seorang ibu. Siapa seorang ibu tersebut? Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Perempuan ini adalah orang yang tidak mendapat bagian di dalam bangsa Israel. Bukan bangsa pilihan Allah. Tapi di sini kita lihat perempuan ini ada pengenalannya. Dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Makanya dia datang. Kalau di Matius 15 dikatakan, siapa perempuan ini? Coba kita baca sedikit ya. Dikatakannya demikian. Ayat 22 ya. Saya bacakan mulai 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sering sekali pengenalan orang kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Seorang penyembah berhala. Seorang perempuan Kanaan. Ada pengenalannya terhadap Tuhan Yesus. Siapa dia? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makanya bisa kita renungkan dalam bagian ini. Kalau sudah kukatakan aku ataupun sudah sering, maaf ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah sering ke gereja ataupun sudah mengikuti kebaktian. Sudah adakah pengenalanku terhadap siapa Tuhan Yesus itu? Kalau di sini jelas pengenalannya.
Yesus anak Daud. Yang artinya apa Yesus anak Daud itu? Dialah yang dijanjikan keturunan anak Daud, Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ada pengenalannya. Ada yang ditahunya siapa itu Tuhan Yesus. Tentu dari mana? Dari apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang dilihatnya. Makanya perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus itu membuat kita bisa mengenal siapa Dia. Sehingga bisalah ada yang kita harapkan dari Dia. Sama seperti Nikodemus itu ya, pengenalan Tuhan Yesus siapa? Guru yang baik. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan yang seperti engkau lakukan kalau bukan Allah yang menyertainya. Kalau di sini, tadi perempuan ini, kalau kita lihat tadi di Matius tadi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sebab anakku perempuan sangat menderita. Ia tersungkur datang ke hadapan Tuhan Yesus. Katanya tadi, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Karena adalah yang bisa diharapkannya. Karena dia tahu Tuhan Yesus itu berkuasa. Sehingga dia datang. Makanya pengenalanku akan membawa aku. Jadi, perbuatanku akan ditentukan oleh pengenalanku terhadap Tuhan Yesus itu. Sama seperti perempuan ini. Dia datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus untuk memohon dan meminta supaya Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari anaknya. Tapi apa yang didapat oleh perempuan ini? Ya, katakan demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada pengharapan, bisa kita katakan ini iman ya, atau bukan, mungkin belum iman, tapi ada yang sudah ditahunya bisa diperbuat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia tahu Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengusir roh jahat itu dari anaknya itu. Dan ketika dia datang memohon, berdoa, meminta kepada Tuhan. Sepertinya kita lihat di sini, jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang sangat kasar. Katakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ini maksudnya Tuhan Yesus itu diutus bukan untuk bangsa lain. Datang Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk bangsa lain. Makanya Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya bukan kepada bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus juga datang bukan untuk orang-orang di luar bangsa Israel pada masa itu. Tapi di sini kita lihat, karena ada keyakinan, karena ada doa dan permohonan perempuan ini, makanya kasih karunia itu sampai jugalah kepada perempuan itu. Tapi dengan iman, dengan apa yang sudah kupikirkan dapat diberikan Tuhan Yesus kepada aku. Makanya kembali lagi kita yang kita renungkan semalam, Tuhan Yesus sudah memberikan satu bagian dilayaninya orang banyak itu yang 5.000 orang dengan memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang hanya laki-laki. Bagian jasmani ini juga perempuan ini ya hanya menyelamatkan secara tubuh ya,
karena dia dilepaskan dari kuasa roh jahat. Ini juga adalah jasmani. Tapi di sini kita lihat tadi jawaban Tuhan Yesus, sepertinya ada penolakan Tuhan Yesus terhadap permohonan perempuan ini. Karena memang itulah keadaannya. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk bangsa di luar bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus diutus kepada bangsanya sendiri. Itulah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi bangsa itu tidak mau menerimanya. Makanya di Yohanes itu ya, boleh kita baca, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Karena tidak diterima bangsa kepunyaannya itu. Makanya sampailah hari ini, sampailah kepada kita kasih karunia itu. Makanya seperti dikatakan Paulus juga, kita ini bangsa-bangsa di luar bangsa pilihan Allah, kita ini adalah bangsa yang mendapat kasih karunia. Inilah yang didapatkan oleh perempuan ini. Tapi ada imannya, walaupun dia ditolak, walaupun dia sepertinya tidak didengarkan permohonannya oleh Tuhan Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus mengabaikan dia. Sepertinya Tuhan Yesus menolak dia, tidak mendengarkan doanya. Ya, makanya di sini kita lanjutkan. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi di sini kita lihat ya, bagaimana caranya berdoa. Kita lihat di sini bagaimana seorang perempuan Kanaan, perempuan Syro-Fenisia, dia tahu cara meminta, dia tahu cara berdoa kepada Tuhan. Makanya tadi kupikir-pikirkan, renungkan beberapa hari ini, dan waktu aku mempersiapkannya, dalam hatiku seperti ini. Kalau aku katakan aku sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah benar pengenalanku terhadap Tuhan Yesus, pernahkah aku berdoa sama seperti perempuan ini? Atau berdoa aku cuman hanya meminta, dan ketika tidak dijawab, maka aku bisa, ya sepertinya menyalahkan Tuhan gitu. Ataupun bagaimananya ini kalau ada doa aku tidak dijawab. Aku belajar dari bagian ini. Ketika Tuhan belum menjawab doaku, sebenarnya ya mau diketahui Tuhan, dariku sendiri juga lah jawabannya tentang doaku itu kalau tidak dijawab. Makanya perempuan ini, waktu dikatakan Tuhan tidak layak melemparkan roti kepada anjing, tapi ada imannya. Dia sendiri yang menjawab. Penolakan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dia mengambil bagian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, dan membuat itu imannya memang benar-benar luar biasa. Kita bisa belajar dari iman perempuan Syro-Fenisia ini. Iman yang sangat dalam, iman yang sangat luar biasa. Walaupun ditolak, tapi dari jawaban tolakan itulah dia meminta lebih dalam lagi, dimunculkannya imannya lebih dalam lagi dari bagian itu. Kalau dia tadi tidak ada imannya, tentulah dia sangat kecewa. Karena sudah disaksikannya Tuhan Yesus
membuat begitu banyak mujizat, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, mengusir roh jahat yang ada di bait Allah. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Makanya dia tahu persis kuasa Tuhan Yesus. Dan dia tahu persis memang Tuhan Yesus diutus untuk bangsanya sendiri. Dalam bagian inilah dia bisa dikuatkan imannya. Makanya jawabannya jelas tadi. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau dalam Injil Matius dikatakan dalam bagian ini, seketika itu juga anaknya itu sembuh. Sewaktu Tuhan Yesus katakan, hai ibu, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah anakmu sudah hidup. Seketika itu jugalah anaknya itu sembuh. Seketika itu jugalah roh jahat itu keluar dari anaknya itu. Di sini kita belajar apa? Kuasa Tuhan Yesus. Dia tidak perlu datang ke rumah perempuan ini untuk mengusir roh jahat itu. Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah perempuan ini untuk membuat anaknya itu bebas dari kerasukan roh jahat. Ini artinya apa? Inilah dia yang dulu Allah, yang dulu itu yang hanya berfirman jadilah. Ditunjukkannya kuasanya kepada perempuan ini. Sehingga perempuan ini sewaktu pulang ke rumahnya, dilihatnya anaknya sudah sembuh. Memang tidak diceritakan selanjutnya dalam bagian ini. Tapi kalau melihat hal itu, pastilah iman perempuan ini akan bertambah. Semakin dalamlah pastinya dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Maka akan semakin ditambahkanlah imannya. Inilah yang kita lihat dari bagian ini. Sebagaimana tadi kemurahan Allah turun kepada perempuan itu. Dan juga bisa dilihatnya kuasa Tuhan Yesus. Karena ayat 29 sama 30 ini. Inilah menunjukkan kuasa Tuhan Yesus. Inilah dia Allah itu. Yang tidak perlu dia datang ke rumah perempuan itu untuk mengusir roh jahat itu dari anaknya perempuan itu. Nah, kalau bagi kita, inilah yang menjadi renungan. Tadi, kalau dari semalam sudah kita bersama-sama lihat mujizat ataupun perbuatan Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus melayani mereka, memberikan kebutuhan jasmani mereka. Hari ini kita lihat Tuhan Yesus memberikan juga pelayanan kepada perempuan yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Kasih karunia-Nya ada kepada perempuan ini. Karena pada saat itu, waktu dia menyingkir ke daerah Tirus itu, ada di situ perempuan yang anaknya kerasukan roh jahat. Ada pengenalannya, ada dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tadi katanya, Yesus anak Daud. Ada imannya. Kalau demikian, dari bagian ini, kalau sudah kita lihat, bagiku, akulah. Kalau kulihat dalam bagian ini, apa yang bisa Tuhan Yesus perbuat bagiku?
Siapakah Tuhan Yesus itu bagiku? Kalau secara kebutuhan jasmani, Tuhan Yesus itu pasti memberikan apa yang kuperlukan. Karena imanku menyatakan baik orang jahat ataupun orang benar, ada bagian yang sama ditentukan Allah untuk kita semua. Itu imanku. Kita mendapat matahari yang sama, mendapat bulan yang sama, mendapat udara yang sama di bumi ini. Orang baik, orang benar, dan orang jahat sama bagian kita di dunia ini secara jasmani. Jadi apa yang membuat aku beda dari orang luar di sana? Apa yang membuat aku datang kepada Tuhan Yesus sehingga aku mau datang kepadanya? Dari apa yang ku kenal dia, dari ku baca perbuatan-perbuatannya di Injil ini, aku kenal siapa dia. Hanya satu bagian yang membuat aku beda dari orang yang ada di luar sana. Sama seperti perempuan ini dari semua orang yang ada di situ. Karena dia ada kebutuhan yang mendadak. Dia perlu anaknya disembuhkan dari kerasukan roh jahat itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Makanya dalam bagian ini, apa yang bisa diperbuat Tuhan Yesus bagiku? Kalau hanya kebutuhan jasmani, bukan itu yang kuharapkan dari Tuhan Yesus. Tapi ada satu bagian. Karena semua yang ada di dunia ini akan ada masanya. Hidup pun ada masanya. Semua berkat ini pun ada masanya. Tapi ada hidup yang kekal sampai selama-lamanya, yang diberikan oleh anak manusia. Itulah Tuhan Yesus itu. Makanya kembali kepada Markus 10 ayat 45 itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah Tuhan Yesus itu. Dia sudah menebus aku, sehingga ada pengharapanku hidup. Karena aku hidup bukan hanya di dunia ini saja, tapi ada hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Aku percaya Dialah yang memberikan itu bisa kepadaku. Hanya Dia yang bisa memberikan itu kepadaku. Hidup kekal hanya diberikan oleh anak manusia. Hidup kekal hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya. Karena kalau hanya untuk memberkati kita di dunia ini, tidak perlu Allah itu datang ke dunia. Tidak perlu Tuhan Yesus itu datang ke dunia kalau hanya untuk memberikan berkat, memberikan rezeki bagi kita. Tapi untuk menyelamatkan, untuk menjamin hidupku di kehidupan yang akan datang, yang kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang bisa kuharapkan dari Tuhan Yesus. Masing-masing kita boleh ada pengharapan kita kepada Tuhan. Masing-masing kita memiliki harapan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau mau mengikut Tuhan Yesus, mau apa yang kudapatkan? Mau berkat? Iya, Tuhan Yesus juga yang berikan untuk kita. Makanya dari cara hidupku, dari perbuatanku, itu sebenarnya menentukan pengenalanku akan Tuhan Yesus itu siapa. Sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Kalau dalam Injil Matius itu, dia sebenarnya dihalangi orang juga untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi karena sudah ada imannya, sudah ada pengenalannya terhadap Tuhan Yesus, dia tidak mau berhenti. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri pun yang menolaknya. Tapi ditolak di sini karena pilihan bangsa ya, bukan karena kasih karunia.
Karena pada akhirnya perempuan ini mendapatkan kasih karunia. Dia ada imannya. Maka kata Tuhan Yesus, karena perkataanmu itu, katanya ya, ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Jadi karena dia sendiri, karena imannya lah yang menentukan setan itu keluar dari anaknya itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Sudahkah kita buat Tuhan Yesus itu yang berkuasa di dalam hidup kita? Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Roh Kuduslah yang meneruskannya bagi kita, supaya kita tahu, supaya kita dengan jelas bisa tahu apakah yang bisa diberikan Tuhan Yesus kepada aku. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani perempuan Sirofenisia yang memiliki iman. Ada imannya terhadap Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat itu dari anaknya. Karena roh jahat itu menguasai anaknya perempuan, sehingga anaknya itu sangat menderita dan menyusahkan hidup ibu ini dan juga anaknya. Dan dia tahu Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, karena dia sudah melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan adakan, sehingga itu memimpin dia, sehingga itu membuat ada pengenalannya akan engkau, sehingga dia datang kepadamu untuk minta tolong, karena engkaulah yang berkuasa mengusir roh jahat itu dari anaknya. Dan dari imannya itu, jadilah apa yang diharapkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kasih karunia itu sudah sampai kepada kami juga hari ini. Karena kasih karunia itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Sehingga hari ini juga kami bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Sehingga kami juga memiliki pengharapan dalam hidup. Karena kami tahu siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kami. Oleh karena itu, engkau sendirilah yang mengenalkan dirimu bagi kami. Supaya kami dengan jelas memiliki pengharapan. Dan kami tahu apa yang Tuhan Yesus bisa berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur hari ini sudah bersama-sama kami merenungkan bagian firman Tuhan. Roh Kuduslah yang meneruskannya supaya boleh tinggal firman-Mu ini dalam tiap-tiap kami. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.